Oke. Sepertinya kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita langsung saja ya, em, membahas kalau targetnya kita mulai dulu dari OSK 2019. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lanjut terus sampai di OSK 2024. Mudah-mudahan nanti terkejar. Kita mulai ya, yuk. Silakan dicoba dulu dari soal nomor satu. Mungkin beberapa orang, apalagi yang kelas 11 ya, mungkin udah ada pernah lihat soal ini sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ulang lagi aja. Oke, udah. Udah ada yang bisa ya? Oke, untuk Daris. Daris kayaknya jawabannya benar. Pak Budi memiliki sawah yang bentuknya seperti huruf L. Kemudian diketahui bahwa sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 dan 10 meter dan semua sudut sawahnya siku-siku. Luas sawah Pak Budi adalah titik-titik. Iya. Pertama, pastikan dulu gambarnya benar ya. Bentuknya seperti huruf L. Nah, barangkali nanti akan terlihat seperti ini lebih kurang. Jadi sawahnya berbentuk huruf L dan diketahui bahwa sawah Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, maka apa ya? Kemungkinan panjang sisinya kan cuma ada dua ya, 5 dan 10 meter. Artinya ada yang lebih pendek, ada yang panjang. Nah, kalau dilihat dari gambar ini berarti yang panjang pasti yang bagian ini kan, yang dua ini. Makanya di sini, ini kita bikin panjangnya ini 10, yang ini juga 10.
Nah, sisanya itu bagian yang lebih pendek. Ini 5, ini 5, ini 5, ini juga 5. Nah, untuk mencari luasnya mungkin ada beberapa cara ya. Salah satunya mungkin kalian bisa tarik dari sini ke sini, terus ini ke sini. Maka kemudian kita akan peroleh ada 3 buah persegi dengan ukuran 5 kali 5 ya. Nah, makanya kemudian luas totalnya akan sama dengan 3 kali luas persegi atau 3 kali 5 kali 5. Hasilnya sama dengan 75. Oke. Lebih kurang seperti itu soal nomor satu ya. Bisa ya semuanya. Kirana, Laras. Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Nomor satu masih ini lumayan ringan sih menurut Bapak ya. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kalau bisa usahakan di bawah 5 menit ya mencarinya. Akan dicoba dulu. 2019 menit yang lalu, jam tersebut menunjukkan pukul berapa? 18:21 kayaknya enggak deh. Coba hitung baik-baik lagi. Menitnya sih aman, benar. Cuma kayaknya jamnya ada kesalahan perhitungan itu. Yang jawab 18:21. Oke, ada 3 orang. 21 lebih 21. Kayaknya enggak juga. Kayak menitnya masih benar, tapi jamnya ada kesalahan. Ingat ya, 2019 menit yang lalu. Kita perlu pastikan dulu itu berapa jam, berapa menit yang lalu.
421. Bukan, bukan. Yang 421 bukan ya? Jam 11:05 juga kayaknya nggak ada. Sekarang Bapak mau tanya dulu, itu kalau 2019 menit yang lalu itu berapa jam, berapa menit? Ya, 14:21. Kayaknya belum ada yang benar ya kayaknya. Ayo, coba ini dulu, kita pastikan ini sama dulu ya. 2019 menit itu, 2019, 1 jam 60 menit ya. Kalau kita bagi dengan 60, berarti 3 kali 60, 180. Sisanya 21, turun 9. 3 kali 60 juga 180. Dikurangi ini 9, ini 39 ya. Berarti kita bisa pastikan 2019 menit yang lalu itu adalah sama dengan 33 jam 39 menit yang lalu. Nah, tetapi kan gini ya, 24 jam yang lalu itu kan pasti sama dengan waktu sekarang ya. 24 jam yang lalu itu kan pasti sama dengan waktu sekarang. Maksud Bapak begini, kalau sekarang jam 1 siang, berarti 24 jam yang lalu juga jam 1 siang. Artinya ini enggak, apa ya, kita kurangi dulu dengan 24 jam. Nah, setelah dikurangi, kita ketemu 9 jam 39 menit. Artinya kita harus cari 9 jam 39 menit sebelum jam 13.00. Nah, itu. Ya, tadi udah ada yang ketemu kayaknya jawabannya. Itu orang. Dari sudah ketemu jawabannya. Yang lain ayo, coba. Iya, kayaknya udah beberapa orang yang udah benar juga ya, Kirana, Yudis. Nah, benar. Intinya, kalau sekarang jam 13.00, maka kita bisa pastikan kalau dia 9 jam yang lalu, berarti pasti jam 4.00. Itu kalau 9 jam yang lalu. Tetapi kan pertanyaannya bukan 9 jam yang lalu, tetapi 9 jam dan 39 menit yang lalu. Berarti jam 4 ini kita kurangi lagi 39 menit. 39 menit sebelum jam 4 jelas adalah jam 3:21. Makanya kemudian ini jawabannya adalah yang lebih tepat 03:21. Oke. Laras ngerti ya Laras ya? Paham ya Laras? Bang, Kak. Oke. Kita lanjut ya soal berikutnya ya. Nomor 2 masih aman, relatif aman.
Kita akan lanjutkan ke nomor 3. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Kemudian katanya punya akar-akar, keduanya prima. Nilai K adalah titik-titik. Nah, em, pertama, persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, katakanlah persamaan kuadrat ini punya akar-akar X1 dan X2. Maka kemudian berlaku, pertama, nilai dari X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, nilai dari X1 kali X2 sama dengan C per A. Sekali lagi, X1 tambah X2 itu sama dengan min B. B adalah koefisien dari X per A. A koefisien dari X kuadrat. Nah, begitu juga dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini bisa kalian gunakan teorinya untuk menyelesaikan soal nomor 3. Silakan. Nah, keduanya prima ya kalau di sini ya akar-akarnya ya. Coba pertimbangkan itu.
Oke, sudah beberapa orang yang jawab. Kayaknya Laris benar juga. Yang lain masih ditunggu ya jawabannya ya. Daris gimana idenya Daris? Apa Pak? Idenya gimana kerjakan soal ini? Eh, Pakai persamaan aja sih Pak. Kan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti A dengan bentuk umumnya kan A sama dengan 1, B sama dengan Ya. minus 111. Hmm. Terus, Terus nanti tinggal dimasukin lagi apa X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya kan sama dengan K. Berarti X1 dikali X2 sama dengan K. Berarti tinggal cari kemungkinan X1 dan X2-nya apa, Pak? ya benar. Terus menyimpulkan itu, kok bisa ketebak angkanya gitu? Kalau itu kebetulan saya mulai dari dikurangi 2 saja sih, Pak. Terus Oh aku iya, dapat iya, itu, iya Pak. benar. Benar, benar. Ya, Kalau dua langsung kan ini ya. Yang satunya lagi pasti bilangan ini ya. iya, Pak. Bilangan prima ya, Kan 109. mm, Oke, yang benar. paling Ba- sederhana ya, memang dibagi 2, 3, 5, atau 7, Pak. Kalau memang nggak bisa dikali atau bagi dengan itu, berarti memang udah tentu prima, Pak. Iya, benar. Nah, jadi seperti yang dikatakan dari tadi ya. Ini kan akar-akarnya katakanlah X1 dan X2. Berarti X1 plus X2 kan min B per A. Berarti min dari min 111 per A-nya 1 ya, bukan min 1 ya, sorry. Per A. Per 1. Makanya kemudian di sini kita punya nilai dari X1 plus X2 itu sama dengan 111. Kemudian nilai dari X1 kali X2 adalah C per A. Karena C-nya adalah K dan A-nya adalah 1, berarti X1 kali X2 sama dengan K. Nah, kita beruntung di soal ini disebutkan bahwa kedua akar persamaan kuadrat ini adalah bilangan prima. X1 tambah X2 adalah bilangan prima. Dan X1 tambah X2-nya itu 111. 111 itu kan ganjil ya. Kalau dipikir-pikir ini kan ganjil. Nah, pasti yang sebelahnya itu pasti genap tambah ganjil, biar hasilnya ganjil. Karena kalau ganjil dengan ganjil nggak mungkin ganjil hasilnya, genap dengan genap juga hasilnya pasti positif. Sorry, hasilnya pasti genap. Nah, maka kemudian salah satu dari dua bilangan ini pasti ada yang merupakan bilangan genap dan prima. Nah, satu-satunya bilangan genap yang prima itu adalah angka 2. Makanya ini kemudian 2 ditambah satunya lagi pasti 109, sorry. Dan itu sama dengan 111. Makanya di sini kita punya X1-nya boleh kita bikin X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 109. Sehingga nilai dari X1, X2 kan sama dengan K. K sama dengan X1 kali X2, maka K sama dengan 2 kali 109. Sama dengan 218. Coba dipahami dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Ngerti ya semuanya ya? Halo? Ya, Kak. Ngerti, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Ke nomor 4. Nah, nomor 4 agak panjang soalnya. Jadi silakan dibaca hati-hati, kemudian baru dicari jawabannya kira-kira apa. Ani dan Badu bermain Ani dan Banu bermain dadu 6 sisi. Dadu yang dimainkan itu dadu biasa ya. Jika dadu yang keluar bernilai genap, maka Ani dapat satu skor atau skor satu. Sedangkan jika dadu yang keluar bernilai ganjil, maka Banu yang bakal dapat skor satu. Pemenang dari permainan ini adalah orang pertama yang mendapatkan skor total 5. Pertanyaannya, setelah dilakukan pelemparan sebanyak 5 kali, Ani mendapat 4 skor dan Banu mendapat 1 skor. Maka peluang Ani memenangkan pertandingan ini adalah titik-titik. Silakan. Bukan 1/2. Hati-hati. Yang jawab 1/2 coba diperbaiki lagi. Kayaknya Laras benar deh. Yang lain masih coba.
hati-hati lagi dengan jawabannya. Jadi kan ceritanya ini kan udah berapa kali lemparan ini ya? 5 kali lemparan ya. Jadi setelah lemparan kelima, skor dari Ani 4, Banu 1. Peluang Ani memenangkan pertandingan ini adalah titik-titik. Nah, masalahnya ini harus kita bagi kasus dulu. Karena kan Ani bisa saja di lemparan ke-6 nanti dia langsung menang. Atau mungkin bisa jadi di lemparan ke-7 dan seterusnya. Itu dulu yang harus kita bagi kasusnya. Maksudnya begini, misalnya Ani menang di lemparan, kalau lemparan ke-6 ya udah berarti berapa peluangnya. Tapi kalau di lemparan ke-7 misalnya, gini, kalau menangnya di lemparan ke-6 berarti kan nanti ketika kita lempar dadunya untuk yang ke-6 kali pasti langsung muncul nama Ani ya, hamparan apa harapannya. Nah, sementara kalau lemparannya ada 7 berarti lemparan ke-7 Ani baru menang, berarti lemparan ke-6 diharapkan yang muncul adalah eh, nomornya si Banu. Berarti kalau di lemparan ke-7, lemparan ke-6-nya harus Banu, lemparan ke-7-nya baru si Ani tadi. Selanjutnya gimana kalau misalnya menang di lemparan ke-8? Berarti polanya bukan ini ya. Bukan Banu langsung Ani, tapi Banu dulu baru Ani. Ini lemparan ke-6, lemparan ke-7, lemparan ke-8. Nah, tinggal kita cari peluang menangnya nanti ya. Kalau misalnya lemparan 9 gimana? Lemparan ke-9 berarti kan harus lemparan ke-6 Banu, 7 juga Banu, 8 juga Banu, 9 baru si Ani. Tapi kalau lemparan ke-10 Ani baru menang itu nggak mungkin ya. Karena kalau Ani menang di lemparan ke-10, maka lemparan ke-6-nya harus Banu, 7 Banu, 8 Banu, 9 Banu, baru 10 Ani. Nah, tetapi 4 buah angka yang diperoleh oleh Banu ini, 4 skor yang diperoleh oleh Banu, ditambahkan dengan satu skor yang dari awal dia udah ada, ya berarti dia bisa menang di lemparan ke-9. Nah, kalau seperti ini berarti kan gini, kalau lemparan ke-6 Ani langsung menang itu baru benar, peluangnya setengah. Tapi kalau di lemparan ke-7 ya udah, berarti lemparan ke-6 kita harapkan yang muncul angkanya Banu, peluangnya setengah, kemudian ini dikali setengah. Nah, dengan cara yang sama, kita bakal punya setengah kali setengah kali setengah. Terakhir baru di sini setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Nah, ini tinggal dicari ya, terus dijumlahkan. Ini tetap setengah, seperempat, seperdelapan, dan seper-16. Kalau kita jadikan seper-16 semua, berarti ini punya 8/16 ya. Ini 4/16, kemudian ini 2/16, yang ini 1/16. Kalau di total, maka peluang Ani untuk memenangkan permainan ini adalah 8/4
12 tambah 2 14 tambah 1 15 per 16. Itu dia lebih kurang. Jadi bukan 3 per 4, bukan 1/8, tapi 15 per 16. Bisa seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan soal ini? Jadi harus dilihat dulu ya. Aninya itu menang setelah lemparan keberapa gitu. Makanya beda kasus hitungannya nanti beda lagi. Kita lanjut. Oh ya, ini ada. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini gampang-gampang susah, Rey. Bapak rasa kalian bisa kalau ini. Kalau ini silakan dipikirkan ya sendiri ya. Maksudnya
nggak terlalu banyak ini sih, yang aneh-aneh di soal ini. Gimana? Udah ada beberapa yang bisa ya. Ada perbedaan jawaban ya, ada yang jawabnya 1011, ada yang jawabnya 1016. Tapi yang jawab 1016 kayaknya keliru deh. Ada kelirunya. Laras, idenya gimana Laras? Idenya, Ya, idenya. em, Gimana? Gimana? eh, jadi kan yang A tambah 2B sama dengan 1, saya ubah jadi A sama dengan 1 kurang 2B. Terus untuk B tambah 2C sama dengan 2, saya ubah jadi C sama dengan 2 kurang B bagi 2. Terus saya Hmm, substitusikan A sama C-nya. oke. Oh, Eh, berarti gini ya. Berarti gini ya, betul-betul. Kalau cara Laras, versi Laras ya. Berarti eh ini diubah dulu. A sama dengan 1 kurang 2B begitu. ya Kak. Nah, terus B-nya sama dengan 2 dikurang 2C. Kemudian disubstitusi ya, yang C-nya awalnya. yang sama dengan 2 kurang, Oh iya, ya, sorry, sorry. Arahnya ke B semua berarti ya. iya Kak. Oh ya, karena N kali B ya, benar-benar. C-nya sama dengan 2 dikurang B per 2 ya. Sehingga A tambah N kali B tambah 2018C sama dengan 2019 berubah menjadi 1 dikurang 2B. Ini nilai A tambah N kali B.
Kemudian tambah 2018 dikali 2 kurang B per 2 ya, gitu ya. Sama dengan 2019. Terus 1 kurang 2B tambah NB tambah ini bisa dibagi ya, 1009 ya. Kali 2 berarti 2018 kurang berapa itu? Eh 1009B ya, sama dengan 2019. Bapak rasa ini tinggal hitungannya aja ya, Laras ya. Iya, Kak. Nah, ini bisa diubah menjadi N dikurang 1011 kali B sama dengan, oh iya, tak. Bagus. Sama dengan 2019 dikurangi 1 kurang 2018. Oke. Kemudian N dikurang 1011 dikali B sama dengan 0. Nah, ingat, B-nya kan nggak 0 ya. Berarti karena perkalian keduanya 0, maka kita bisa simpulkan N dikurang 1011 sama dengan 0. Atau benar tadi Laras bilang R-nya sama dengan 1011. Oke, bagus Laras. Caranya sempurna. Yang lain gimana tadi? Kelirunya di mana kira-kira? Tapi rata-rata hampir benar sih jawabannya. Kalau Yudis di mana? Apa kelirunya Yudhistira? Oh lah, Daris pembagiannya keliru. Nah, jadi kalau 1014 1009 sih harusnya ya. Oh ya, Daris bisa bisa benar kalau seandainya tadi pembagiannya nggak keliru. Oke, lebih hati-hati lagi ya. Ngerti ya penjelasan nomor 5 ini ya? Bagus caranya Laras. Kita lanjut ya ke nomor 6 ya. Yuk, nomor 6. Kalau kalau ini ada banyak cara yang bisa dipakai ya. Jadi silakan dicoba masing-masing.
Halo Pak Ardilo. Halo Boci. Anak-anak ini soalnya gampang nomor 6 nih. Ya, bisa ya. Ada beberapa trik yang bisa dikerjakan ini, dipakai. Hmm, akar 2. Eh, yang ditanya nilai X tambah Y ya? Kayaknya bukan itu deh. X dan Y-nya kan bilangan bulat. Ya, Kirana lebih hati-hati lagi. Ada beberapa prinsip ya yang bisa kalian pakai. Misalnya ini P kuadrat tambah Q kuadrat. Itu bisa kita ubah jadi P tambah Q kuadrat. Oh ya, sorry. Ini dikurangi. Dikurang 2PQ. Terus mungkin ini ya. P tambah Q. Kalau kita kalikan dengan P dikurang Q. Hasilnya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Nah ini bisa juga. Oke, silakan dicoba lagi. Yang ditanya ini ya, A per B ditambah B per A-nya ya. Kita bisa mulai dari ini terlebih dahulu loh. A per B ditambah B per A. Kalau kita samakan penyebutnya, menjadi Ya, AB. Nah, sebutnya dulu guys. nanti dapat A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kan ini udah Bapak kasih nih, trik ini tadi. Berarti yang bagian pembilangnya bisa kita ubah menjadi A tambah B dikuadratin, kemudian dikurang 2 kali AB per AB. Nah, jadi tugas kalian sebenarnya cuma cari ini ya, cari nilai A tambah B sama nilai A kali B. Nah, A tambah B-nya udah ada yang nemu belum? Nilainya berapa? A tambah B-nya kira-kira berapa? Oke, A tambah B-nya... Oh 4. ya, ini udah ada satu orang jawabannya benar ya, Daris ya. Daris sudah benar jawabannya. Oke, bagus. A tambah B-nya benar 4 akar 2 ya. Karena yang kita jumlahkan kan ini ya. 2 akar 2 dikurangi akar dari 8 dikurang 4 akar 2. Kemudian ditambah 2 akar 2 ditambah akar dari, sorry tulisannya, dikurang 8. 8 dikurang 4 akar 2. Nah, yang ini kan bisa dicoret ya. Berarti A tambah B-nya jelas sama dengan 4 akar 2.
Nah, kemudian kalau kita harus cari A dikurang B, A dikurang B berarti kan 2 akar 2 dikurang akar dari 8 dikurang 4 akar 2. Ini dikali dengan 2 akar 2 ditambah akar dari 8 dikurang 4 akar 2. Nah, polanya kan mirip dengan P tambah Q kali P kurang Q ya. Si P-nya yang ini Q-nya. P tambah Q dikali P dikurang Q kan hasilnya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Berarti ini sama dengan P kuadrat, berarti 2 akar 2 kuadrat dikurangi Q kuadrat. Q-nya adalah akar dari 8 dikurang 4 akar 2. Ini dikuadratkan. Nah, tinggal dihitung ya. 2 akar 2 dikuadratkan adalah 8. Kemudian dikurangi dengan, nah ini kan gampang ya, tinggal dicoret tanda akarnya, karena akar dikuadratin ya. Berarti 8 dikurang 8 dikurang 4 akar 2. Ini jangan lupa dikasih kurung. Nah, 8 dikurang 8 adalah 0. Kemudian min kali min adalah plus, maka kita punya A dikurang B sama dengan 4 akar 2. Oke ya, Laras juga udah dapat jawabannya. Bagus. Nah, ini bukan A kurang B ya, maaf ya. Bapak tadi keliru. Ini A kali B ya. Ya udah tinggal disubstitusi kan. Berarti akan sama dengan A tambah B-nya tadi 4 akar 2 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2 dikali 4 akar 2 per 4 akar 2. 4 akar 2 dikuadratkan adalah 32. Kemudian 32-nya dikurangi dengan 8 akar akar 2 ya, per 4 akar 2. Ini kalau kita pisah, bisa diubah menjadi 32 per 4 akar 2 dikurang 8 akar 2 per 4 akar 2. Nah, nanti tinggal kalian hitung ya. 32 per 4 akar 2 adalah 8 per akar 2. Dirasionalkan penyebutnya kita punya 4 akar 2. 4 akar 2 dikurangi 2. Dan ini bentuk yang mirip dengan X tambah Y akar 2. Di mana nilai X-nya jelas adalah min 2 dan Y-nya adalah 4. Karena yang ditanya adalah nilai dari X tambah Y. Maka kemudian nilai dari X tambah Y sama dengan 2. Nah, itu lebih kurang ya. Ya, coba dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Kayaknya aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Tapi kayaknya daripada soal nomor 7 ke nomor berapa dulu ya?
Ya, nomor 7 bisa deh. Nomor 7 dulu. Pastikan gambarnya dibikin dengan benar ya. Diberikan trapesium ABCD, AB-nya sejajar CD. Misalkan P dan Q pada AD dan BC sehingga PQ sejajar AB dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang luasnya sama. AB-nya 17, CD-nya 7, sorry, CD-nya 7. Maka panjang PQ adalah titik-titik. AB lebih panjang dari CD ya. Ini ada beberapa teori yang bisa dipakai ya. Mungkin kesebangunan juga bisa. Teorinya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya dua buah segitiga atau bangun apapun yang sebangun, kalau di sini segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, maka kemudian perbandingan luas antara ABC dengan DEF, sekali lagi perbandingan luasnya, itu akan sama dengan kuadrat dari perbandingan sisinya. Jadi maksudnya akan sama dengan AB per DE dikuadratkan perbandingan luasnya. Atau sama dengan BC per EF dikuadratkan atau sama dengan AC per DF dikuadratkan. Ini udah pasti ya. Kalau dua bangun itu sebangun. Kalau punya volume ya nanti tinggal dipangkatkan 3. Nah, nah, sekali lagi gimana caranya kita memanfaatkan teori dari kesebangunan ini sih sebenarnya untuk di soal ini. Silakan dicoba lagi.
Mungkin kalau mau diarahkan ke segitiga ya, kita bisa apa sih? Manipulasi soalnya lagi. Tap. Maksud Bapak ini kan udah sejajar ketiga-tiganya ya? Aduh, oh, udah ada yang jawab ya? Akar 119. Kayaknya bukan ya? Nah, maksud Bapak pribadi sih kalau ini ya, kalian bisa manipulasi jadi seperti ini sih, Pak. Berarti kita butuh 3 buah garis, satu udah, dua, terus tiga. Nah, maksud Bapak diubah jadi kayak gini. Ini A, B, C, D-nya yang ini. Terus di sini P sama Q-nya. Di sini kan jelas ya, kalau misalnya di sini adalah M, maka segitiga MDC pasti sebangun dengan segitiga MPQ, pasti sebangun dengan segitiga MA, MAB. Kenapa sebangun? Karena ini besar sudutnya sama. Ini kan sehadap semua nih, besarnya sama. Terus yang bagian kirinya juga ini sehadap. Terus sama-sama memakai satu titik puncaknya yang sama ya, titik M ini. Makanya ketiganya pasti sebangun. Nah, coba dimanfaatkan. Karena kan kita tahu ya, eh PQ itu membuat luas dari PQ CD dan ABQP sama. Jadi sekali lagi di soal itu disebutkan bahwa luas dari PQ CD dan luas ABQP-nya sama. Nah, kalau kita hubungkan ke luas segitiga kan berarti kan PQ CD itu sendiri adalah luas dari MPQ dikurangi MDC kan. Sedangkan yang satunya lagi BQP itu adalah luas dari MAB dikurangi luas dari MPQ. Nah, silakan coba dieksplor. Kira-kira gimana ini caranya?
Ayo, kita telaah lagi ya. Ini panjangnya 7. Ini panjangnya 17. Ini katakanlah X. Karena MDC dan MPQ sebangun, berarti berdasarkan teori kita tadi ya, maka haruslah luas MDC per luas MPQ itu sama dengan kuadrat perbandingan sisinya. Nah, karena kita fokusnya ke PQ, berarti yang ini kita pakai CD. Artinya apa? 7 per X dikuadratkan. Atau ini akan sama dengan 49 per X kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, berarti kita kalau... Oh ya, ini bisa diubah lagi ya. Luas MDC-nya, yang kamu di sini. Bentar ya. MDC-nya, oh ya. Kita bisa misalkan seperti ini ya. Jika luas MPQ adalah K kali X kuadrat, maka kemudian luas dari MDC pasti sama dengan 49 kali K ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, lalu dengan cara yang sama, coba dieksplor lagi MAB dengan MPQ-nya. Intinya tugas kita kan cari nilai X ya. Kira-kira bisa nggak? Ini K-nya apa ya? Sembarang bilangan real ya. Oh ya, nanti siap-siap ya. Kayaknya Bu Aci butuh ini ya, Bu Aci ya. Untuk dipoto ya. Setelah kita bahas. Atau gimana? Bu Aci masih aktif. Nanti siap-siap ya. Untuk apa? Dokumentasi. Oke, kayaknya udah ada. Oke, Laras kayaknya udah ketemu jawabannya. Yang lain masih ditunggu ya. Yang lain gimana?
Kita coba bahas ya. Kayaknya Kinsey juga udah ketemu ya jawabannya. Bagus. Iya, berarti kan kalau kita pakai MAB, maka luas MAB per luas MPQ sekali lagi, itu kan sama dengan perbandingan panjang sisi AB-nya, kita bisa pakai AB ya. Berarti 17 per X dikuadratin. Atau sama dengan 17 kuadrat 289 per X kuadrat. Nah, karena luas dari MPQ itu sendiri tadi kita udah patok sama dengan KX kuadrat, maka kemudian luas dari MAB-nya pasti sama dengan 289K. Nah, jadi ini tinggal kita ganti. Jadi akibatnya kita punya X kuadrat dikurang luas MDC tadi 49K. Oh ya, ini KX kuadrat ya, sorry. Sama dengan MAB berarti 289K dikurang MPQ KX kuadrat. Atau 2KX kuadrat sama dengan 289 ditambah 49, 338K. Nah, kedua ruas tinggal dibagi 2K ya, karena kita mau cari nilai dari X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan 169. Atau si X-nya sama dengan 13. Karena X adalah panjang PQ dan yang ditanya adalah panjang PQ, maka kemudian panjang PQ sama dengan 13. Nah, itu dia soal ini. Kinsey dengan Laras, caranya gimana? Sama? Lebih kurang? Saya Ya, beda gimana kayak lah? Beda caranya ya? Gak apa-apa. agak agak beda dikit sih kayaknya Kak. Oke. Boleh ini nggak dikirimin ke ini ke WA biar Tapi dicek. agak acak gitu Kak, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ntar aja di apa? Habis ini, habis bimbingan ini di ini dikirim. Kalau Kenzi gimana? Caranya gimana? Saya juga beda sedikit, Pak. Oke. Nanti di ini ya. Tolong dikirimin ke ini ya, ke WA ya. Oke. Baik. Sebelum ditutup ada pertanyaan kira-kira? Oh ya, silakan dihidupkan kameranya ya, karena kita mau ini dokumentasi. Kayaknya perlu dokumentasi. Bentar ya. Bentar. Sekali lagi kita dokumentasikan. Ada pertanyaan nggak untuk hari ini? Aman ya? Daris, Yudis, Kirana, oke. Baik, kayaknya untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Tetap semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan sehat selalu kalian. Eh, Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak. Oke.